Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hafiz Maulana, mahasiswa semester 1 Pancasakti University dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan NIM 289211516. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan materi tentang penyusutan. Di sini submateri atau pokok pembahasan yang akan saya jelaskan atau saya bahas diantaranya yang pertama yaitu perhitungan penyusutan, kedua metode garis lurus, ketiga metode persentase tetap dari nilai buku, yang keempat metode satuan jam kerja, yang kelima metode satuan hasil produksi, yang keenam metode jumlah bilangan tahun. Yang pertama yaitu perhitungan penyusutan. Pada penyusutan ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu aktiva, nilai beli, dan nilai buku. Aktiva adalah segala sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan atau perorangan yang berupa harta maupun hak-hak yang dimiliki berdasarkan kekuatan hukum. Nilai beli adalah harga di awal ketika kita melakukan pembelian suatu barang. Sedangkan nilai buku adalah nilai setelah terjadi penyusutan, di mana semakin lama nilai buku suatu aktiva akan semakin menurun atau semakin kecil. Pada dasarnya, perhitungan penyusutan dapat dilakukan dengan metode tertentu, diantaranya metode garis lurus, metode presentasi tetap dari nilai buku, metode satuan jam kerja aktivitas, metode satuan hasil produksi, metode jumlah bilangan tahun. Metode yang pertama yaitu metode garis lurus. Dalam metode perhitungan penyusutan garis lurus, besar penyusutan yang terjadi untuk tiap periode adalah sama. Penyusutan bisa dihitung dengan rumusan sebagai berikut. Rata-rata penyusutan sama dengan A dikurang N per R atau dibagi R, yang dimana A aktiva atau nilai beli, R nilai sisa atau residu, dan N lama waktu penggunaan atau umur ekonomis. Sebagai contoh, sebuah mesin cetak seharga 6 juta rupiah mempunyai nilai guna selama 8 tahun, dan setelah dijual tinggal seharga 600 ribu rupiah. Hitunglah total penyusutan dan penyusutan untuk tiap tahunnya. Jawabnya, total penyusutan sama dengan 6 juta rupiah dikurang 600 ribu sama dengan 5 juta 400 ribu rupiah. Penyusutan untuk tiap bulan sama dengan 5 juta 400 ribu rupiah dibagi 8. Didapat hasilnya yaitu 675 ribu rupiah. Selanjutnya yang ketiga atau metode yang kedua yaitu metode presentasi tetap dari nilai buku. Penyusutan presentasi tetap dari nilai buku sebelumnya merupakan penyusutan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap nilai bukunya. Namun jumlah nominalnya akan berbeda-beda berdasarkan nilai buku pada periode tersebut. Biasanya semakin menurun. Rumusnya yaitu C buka kurung 1 dikurang D pangkat N sama dengan R, yang dimana C sama dengan nilai beli, D sama dengan persentase penyusutan, R sama dengan nilai residu. Contoh soal, sebuah mesin diestimasikan bisa dipakai selama 6 tahun dan akan mempunyai nilai sebesar 400 ribu rupiah dari harga belinya sebesar 5 juta rupiah. Hitunglah besar persentase penyusutannya. Jawab, C buka kurung 1 dikurang D pangkat N sama dengan R sama dengan yaitu 5 juta rupiah buka kurung 1 dikurang D pangkat 6 sama dengan 400 ribu rupiah. 1 dikurang D pangkat 6 sama dengan 400 ribu rupiah per 5 juta rupiah sama dengan 0,08. 1 dikurang D sama dengan akar 6 dari 0,08. 1 dikurang D sama dengan 0,6565. D sama dengan 1 dikurang 0,6565 sama dengan 0,3435 sama dengan 34,35%. Metode selanjutnya yaitu metode satuan jam kerja.
Pada metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya hanya karena waktu, tetapi dalam metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai. Rumus besarnya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa atau jumlah jam kerja. Besarnya penyusutan per periode sama dengan jumlah jam kerja per periode dikali tarif penyusutan per jam. Sebagai contoh, pada bulan April PT Kilan membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat membeli sebesar 14 juta rupiah. Seorang ahli memperkirakan dapat berproduksi selama 14.000 jam dengan prediksi rentang waktu penggunaan sebagai berikut. Di tahun pertama sama dengan 5.000, tahun kedua sama dengan 4.000, tahun ketiga sama dengan 3.000, tahun keempat sama dengan 2.000. Setelah berproduksi selama 14.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga Rp700.000. Hitunglah tarif penyusutannya. Jawab, tarif penyusutan per jam sama dengan Rp14 juta dikurang Rp700.000 per 14.000 jam sama dengan Rp13.300.000 per 14.000 jam. Tarif penyusutan sama dengan 950. Metode yang selanjutnya atau metode yang keempat yaitu metode satuan hasil produksi. Dalam penyusutan aktiva, tetap dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Rumus tarif penyusutan per unitnya sama dengan buka kurung harga perolehan dikurang nilai sisa tutup kurung per taksiran jumlah produksi. Rumus penyusutan sama dengan produksi 1 tahun dikali tarif penyusutan per unit. Contoh soal, PT Satoru pada bulan April 2014 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehannya senilai Rp135 juta dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa per residu sebesar Rp10 juta. Diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun ke-1 sebanyak 15.000 unit, tahun kedua 14.000 unit, tahun ketiga sama dengan 12.000 unit, tahun keempat 12.000 unit, tahun kelima sama dengan 8.000 unit. Hitunglah tarif penyusutan per unitnya. Jawabnya, total produksi sama dengan 61.000 unit, tarif penyusutan per unitnya sama dengan Rp135 juta dikurang Rp10 juta per 60.000 sama dengan Rp2.083.000. Dan yang terakhir yaitu metode jumlah bilangan tahun. Metode jumlah bilangan tahun adalah salah satu cara untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi aset tetap atau fixed assets perusahaan. Metode penyusutan aset tetap lainnya adalah garis lurus, saldo menurun, dan aktivitas. Dalam metode nilai penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan bagian pengurang dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Contoh, jika umur ekonomis aset adalah selama 4 tahun, maka penyebut bilangan atau angka pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Angka pembilang tahun ke-1 hingga tahun ke-4 masing-masing adalah 4, 3, 2, dan 1. Tarif penyusutan tahun ke-1 adalah 4/10, tahun kedua adalah 3/10, tahun ketiga adalah 2/10, serta tahun ke-4 yaitu 1/10. Contoh soal, pada tanggal 4 April 2002, PT Vegapunk membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar Rp140 juta dengan taksiran nilai sisa atau salvage value sebesar Rp20 juta.
dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai dengan 4 tahun? Jawabnya, jumlah bilangan tahun sama dengan 1 ditambah 2, ditambah 3, dan ditambah 4 sama dengan 10. Jadi dasar penyusutan sama dengan 140 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan baik disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.